Jadi nama masih sama seperti di awal, masih boleh Pak Ci, Blici atau Agus Pratnyana lah. Kemudian di sini saya dibantu asisten saya. Dengan pelajaran tentunya Anda bukan hanya bisa mencari, menolong, tapi juga bisa menyelamatkan korban. Seperti itu. Apalagi pada kasus kita water rescue, bagaimana ketika korban yang harus kita keluarkan dari air mengalami sumbatan jalan nafas oleh air, kita keluarkan airnya, tidak ada nadi, tidak ada nafas, kita lakukan CPR, ada nadi, tidak ada nafas, kita lakukan rescue breathing. Oke ya. Kemudian isi tentunya tadi yang saya sampaikan, saya ulang kembali, penanganan sumbatan jalan nafas, rescue breathing, dan CPR. Oke, 3 itu aja. Metode demonstratif interaktif, jadi saya akan demokan, Anda silahkan melihat pembelajaran hari ini sampai Anda tahu ya. Nggak bisa sampai bisa karena di sini hanya tersedia 2 manekin, jadi mungkin tidak akan semua sempat mencoba ya. Tapi tolong disimak baik-baik tata laksananya. Kalau nanti suatu saat Anda mau berlatih, Anda bisa berlatih menggunakan alat bantu lain. Kalau di rumah itu bisa pakai bantal, bisa pakai CPR botol, belajar dengan menekan botol caranya. Botol ya. Pakai istri juga tidak apa-apa. Jangan, karena tidak boleh dilakukan pada korban yang masih ada nadi dan masih ada napas. Itu nggak boleh. Oke, sasaran tentunya pembelajaran hari ini adalah Anda bisa tahu ya, tahu bagaimana prosedurnya. Kalau sampai bisa mungkin nggak akan tercapai. Saya aja belajarnya 3 minggu kok. Kita lanjut. Saya akan sampaikan, paparkan dulu teorinya. Habis itu saya akan langsungkan praktek. Tadi saya dengar celetukan, enak kan saya praktek Pak daripada teori. Teori itu bikin ngantuk. Jadi teorinya saya akan paparkan secara cepat. Habis itu akan saya langsungkan praktekkan. Sistem utama tubuh manusia, sistem pernapasan dan sistem sirkulasi. Pernapasan yang sudah Anda pelajari tadi, berapa napas normal orang dewasa, bagaimana cara ngeceknya. Sistem sirkulasi, ngecek nadi, apakah bagaimana sistem peredaran darah dan sistem pembuluh darahnya. Terganggunya salah satu atau kedua sistem tersebut dapat menyebabkan kematian. Makanya penanganan CPR ini sangatlah penting karena ada golden time-nya. Golden time-nya itu antara 4 sampai 6 menit. Tidak mendapat oksigen dia akan mati klinis, lebih dari 10 menit dia akan mati biologis atau tidak bisa diselamatkan lagi. Jadi golden time-nya itu hanya 4 sampai 6 menit dan maksimumnya itu sampai 10 menit. Oke. Karena persentase keberhasilan pelaksanaan CPR juga sudah akan berkurang. Oke, lanjut. Nah, ini yang saya sebutkan tadi. Ya, 4 sampai 6 menit jika tidak mendapatkan apa kemarin itu yang saya sebutkan dengan organ vital? Jantung, paru-paru dan otak. Nah, tujuan CPR nanti adalah memberikan darah yang kaya dengan oksigen dan zat-zat makanan dengan segera ke otak. Jadi dipompa dengan segera agar sampai ke otak. Seperti itu. Nah, jika lebih dari 8 menit atau 10 menit itu sudah tidak bisa diselamatkan. Jadi kematian itu akan bersifat irreversible atau permanen ya. Kita lanjut. Nah, tanda-tanda pasti kematian ini ada 4. Anda sebagai seorang penolong pertama tidak boleh menyatakan korban itu meninggal. Itu nggak boleh. Kita temukan korban tidak sadarkan diri, penanganan seperti ini. Nanti dokter yang akan memvonis dan mengeluarkan pernyataan bahwa korban meninggal, surat kematian itu. Oke. Tapi balik dulu. Tapi Anda sebagai penolong pertama, jika menemukan 4 tanda pasti kematian ini, baru bisa tidak memberikan pernyataan, tapi bisa, menurut saya ini sudah meninggal, karena sudah ada 4 tanda ini. Pertama adalah lebam mayat. Lebam mayat adalah berkumpulnya darah pada bagian terendah tubuh. Jadi kalau misalnya dia posisi terlentang atau supine itu, bisa di bagian punggung belakang. Udah ada kelihatan gumpalan darah banyak. Atau kalau dia posisi tengkurap, ya di bagian wajah, di bagian dada. Kemudian ada kaku mayat, juga sudah digerakkan itu sudah kaku. Ya, kemudian pembusukan, sudah kelihatan ada busuk di badannya. Tapi harus diperhatikan, busuk ini busuk karena luka atau busuk karena koreng, kan lain. Yang terakhir adalah cedera yang mematikan. Cedera yang mematikan contohnya kepala putus sama leher, sama badan ya. Kepala memang terpisah sama badan, betul. Terpisah oleh leher ya. Tapi kalau sudah keputus, berarti itu sudah pasti itu mati. Oke? Lanjut. Nah, prinsip dasar RJP pada pemeriksaan, ingat, saya kembalikan lagi ke pemeriksaan dini. Airway Breathing Circulation. Memang pada berdasarkan AHA 2015 itu dibalik CAB.
sirkulatorinya dulu, baru RW-nya, baru breathing-nya. Tapi kenapa kita masih gunakan yang ini, ABC, RW, breathing, sirkulatori? Karena pada korban tenggelam, itu tetap menggunakan prinsip ABC. Karena kita buka dulu RW-nya. Ada air apa enggak? Baru kita melakukan kompresi. Beda dengan orang yang karena dia tiba-tiba jatuh, kena serangan jantung. Itu berbeda. Khusus pada korban dengan gangguan saraf atau korban dengan kasus tenggelam, itu tetap pakai ABC. Konvensinya setiap 5 tahun, itu ada 2010, 2015, 2020 berarti tahun ini. Tapi belum yang tahun ini. Jadi kita lihat nanti perkembangan ilmunya seperti apa. Jadi Anda nanti tetap update ilmu ya. Jangan langsung kaku, ini yang Basarnas berikan begini. Ya memang betul, tapi kita berikan ini yang masih pakai yang acuan 2015. Kita lihat nanti perkembangan yang 2020. Biasanya itu Agustus biasanya. Oke, lanjut. Nah, membuka jalan nafas, saya tidak akan ulang kembali. Angkat dagu, tekan dahi, atau head tilt chin lift, bisa dilihat di bukunya, itu ada semua di bukunya. Atau melakukan jaw thrust manuver pada korban dengan gangguan cedera leher atau cedera tulang belakang. Itu nanti ada di penanganan cedera kepala, tulang belakang, dan dada, akan diulas kembali bagaimana cara melakukan jaw thrust manuver. Tujuannya memastikan jalan nafas terbuka dengan baik, memeriksa apakah ada objek yang menyumbat jalan nafas. Saya kembalikan lagi, jangan hyperextension, jangan terlalu ke atas. Coba aja Anda bernapas, begini kan enak. Angkat sedikit, makin enak. Tapi terlalu tinggi, sakit di sini. Ya, jadi angkat sedikit aja. Bisa ya? Oke, kita lanjut. Nah, jadi penanganannya, jadi ada pertama misalnya dia tersumbat oleh air. Kita khusus pada orang tua, atau oleh mainan, atau oleh makanan. Anak-anak itu kan biasa nggak sengaja telan mainan. Nah, bagaimana cara mengeluarkan sumbatan itu? Sumbatan itu ada bersifat total, ada bersifat sebagian. Sumbatan yang bersifat total, otomatis korban tidak akan bisa bernapas sama sekali dan tidak ada suara yang keluar. Tapi sumbatan parsial, sebagian, ini yang tidak perlu penanganan khusus, tapi segera bawa ke rumah sakit. Takutnya yang sebagian itu menjadi total. Ya, mungkin kalau yang sebagian mungkin masih ada suara. Tapi kalau yang total sama sekali nggak bisa bersuara. Ada tanda-tanda universal tersedak, contohnya dia sama sekali nggak ada suara. Beda dengan yang parsial, mungkin masih ada menginyak. Mungkin ya. Kemudian penyebabnya bisa faktor internal atau eksternal. Faktor internal contohnya karena epiglotisnya atau katup kerongkongannya menjadi kejang atau lidahnya jatuh ke belakang pada korban tidak sadar yang lemas. Itu bisa terjadi. Lidahnya melipat ke belakang malah menutup saluran napas. Tapi faktor eksternal contohnya kalau dia menelan pentol bakso, mainan, tersumbat oleh air, terlalu banyak meminum air. Karena air tidak serta-merta akan masuk ke paru-paru. Sistem pertahanan tubuh namanya epiglotis. Ketika orang tenggelam, itu katup itu akan otomatis menutup saluran napas sehingga air tidak masuk ke paru-paru. Seperti itu. Kapan air bisa masuk ke paru-paru pada orang tenggelam adalah ketika dia masih sadar dan berusaha untuk menyelamatkan diri. Penanganannya ada dua, abdominal thrust dan chest thrust. Abdominal thrust dikenal juga dengan istilah Heimlich maneuver karena ditemukan oleh orang bernama Heimlich. Ya, jadi bagaimana caranya nanti sekalian ya, sekalian di belakang. Kemudian chest thrust hanya untuk pada korban hamil atau korban yang kegemukan. Perutnya terlalu besar, jadi susah nekan di perut. Jadi nekannya di dada. Oke, lanjut. Kemudian tanda-tanda orang tersedak atau masih sadar. Ya, ini contoh. Jadi bisa sadar, tidak sadar. Ingat kembali pelajaran itu, sadar, tidak sadar. Lalu orang tersedak total, dia mungkin akan seperti memegang leher, seperti dia merasa dirinya tercekik, sehingga dia berusaha melepaskan sesuatu yang menyumbat itu. Justru dia makin mencekik lehernya. Nah, jika dia korban yang sadar, kemudian tidak kegemukan, bukan wanita hamil, itu penekanannya di perut. Caranya seperti apa nanti? Kemudian pada ibu hamil, karena nggak mungkin tekan di perut, nanti brojol. Jadi tekannya di bagian dada. Fungsinya adalah membuat paru-paru, lobus paru-paru tertekan, sehingga sumbatan itu bisa keluar. Kenapa di perut? Karena ada diafragma namanya, otot yang membagi perut dengan rongga perut dengan rongga dada. Ingat ya, rongga kepala, rongga leher, rongga kepala, rongga dada, rongga perut, rongga panggul, dan rongga tulang belakang. Ingat masih ya? Nah, jadi kalau tekan di sini, nanti diafragma itu akan menekan sehingga paru-paru juga akan tertekan dan akan menyebabkan sumbatan bisa keluar. Oke. Lanjut.
Nah, jadi kenapa sih kita memberikan nafas bantuan? Padahal kita kalau sekolah dulu diajarin nafas itu menghirup oksigen, mengeluarkan karbon dioksida, betul? Karena dari 21% oksigen di udara bebas, kita bernapas hanya membutuhkan 15%. Sisanya itulah yang kita berikan ke korban. Mungkin memang bercampur dengan karbon dioksida, tapi memang itu pilihan yang ada ketika situasional Anda di lapangan dan tidak ada alat bantu nafas. Contohnya tabung oksigen, kayak gitu, ya. Oke, lanjut. Nah, ini bagaimana memberikan teknik pernapasan buatan, bisa dari mulut ke mulut yang akan kita ajarkan, dan ini yang paling berisiko memang. Tapi ini yang kemungkinan yang paling sering terjadi di lapangan, artinya Anda tidak memiliki alat untuk pembatas antara mulut Anda dengan korban. Bisa nggak saya buatkan pembatas lain? Bisa, pakai kasa bisa, atau pakai tisu basah, tapi apa? Tidak akan efektif masuknya, tidak akan efektif. Sorry. Kalau Anda punya, bisa menggunakan seperti ini. Ini namanya barrier device. Nah, jadi ini nanti yang dimasukkan ke mulut korban, kita tiupnya di atasnya. Kita tiup di atasnya ini. Jadi ini udah aman. Tapi kalau nggak ada, kita mau nggak mau mulut ke mulut. Atau kalau tersedia masker, seperti gambar di atas, itu masker khusus untuk CPR, bisa menggunakan itu. Atau kalau kita punya BVM, back valve mask seperti yang itu, jadi tinggal ditempel ke mulut korban, kita tekan. Nah, bisa pakai yang itu. Lanjut. Nah, kenapa saya bilang tadi mut-mut sangat berbahaya? Jadi bisa penyebaran penyakit, kontaminasi bahan kimia, atau kita lagi niup kena muntahan korban. Memang ada risiko seperti itu. Nah, tanda-tanda pernapasan, kita lihat apakah dia bernapas baik atau kurang baik, atau agonal breathing, atau dia tidak bernafas sama sekali. Nah, kalau kurang paham, kita lanjut dulu. Nah, tujuannya adalah memberikan efek pompa jantung untuk mengatur peredaran darah minimal pada kasus mati klinis, ya. Kurang dari 6 menit tadi. Caranya adalah dengan melakukan penekanan jantung luar pada garis tengah tulang dada, gunakan tumit tangan. Nah, jangan sampai lupa, tumit tangan. Yang mana tumit tangan? Oke, lanjut. Nah, tekniknya letakkan tumit tangan sedikit di bawah garis tengah imajiner tulang dada, lalu kunci dengan tangan lainnya. Caranya seperti ini. Mbak tempel. Sudah. Taruh jari tengah Anda. Sudah. Taruh telapak tangan Anda di bawah jari. Bukan mengganti jari, tapi di bawah jari. Kan di sini tadi, di bawahnya. Nah, disitulah nanti titik kompresinya, titik tekannya. Bagi dua seperti ini, taruh jari tengah biasa aja. Taruh tangan Anda di bawah dua jari tersebut. Bisa? Bisa. Jaga kedua tangan tetap lurus selama melaksanakan kompresi dada. Penekanan dilakukan lurus ke bawah dengan kedalaman 5 cm. Dengan kedalaman 5 cm. Penekanan dilakukan sebanyak 100 kali per menit. Jadi nanti ada hitungannya. Kira-kira 1 kali kompresi itu setiap setengah detik atau 0,8 detik. Kurang lebih nanti ramanya seperti ini. Atau lebih lambat sedikit juga boleh. Tapi istilahnya adalah push hard, push fast. Tekan kuat, tekan cepat. Jadi 0,5. Kenapa 0,5? Kenapa nggak tekan aja terus? Karena kita memberikan kesempatan jantung, paru-paru untuk kembali lagi ke posisi semula, recovery. Sama kayak kita mompa, kalau ditekan terus kan udaranya nggak jalan. Tapi kalau kita kasih irama, dia akan bisa memompa. Ventilasi itu ventilasi ya, bukan inflasi. Ventilasi diberikan 1 detik setiap 1-2 detik. Jadi diberikannya 2 kali. Tiup, 1, 2, tiup. Bisa ya. Mulut mencakup mulut korban, dan itu saat meniup cuping hidung ditekan, saat selesai meniup dibuka. Jadi diraup. Jadi nggak usah hiperventilasi, artinya jangan
nanti pecah paru-paru korban, alveolinya itu pecah. Jadi cukup. Coba. Bisa ya? Bisa? Oke, lanjut. Nah, ini ada pembagian. Jadi jika dewasa adalah di atas 9 tahun ya. Jadi di atas 8 tahun kan berarti 9 tahun. Di atas 9 tahun itu dianggap dewasa, di bawah 9 tahun itu dianggap anak-anak, dan di bawah 1 tahun itu dianggap bayi. Kita akan ajarkan untuk dewasa saja, tidak sampai anak-anak dan tidak sampai bayi, karena prosedurnya berbeda sedikit. Oke, lanjut. Nah, ini baganya mungkin tidak terbaca. Nah, nanti bisa dibaca di bukunya. Nah, di situ cuman penekanan saya di situ ada kata AED, Automatic External Defibrillation. Alat ini untuk mendeteksi denyut jantung yang kurang dari 60 kali per menit. Anda tidak akan belajar sampai situ ya. Tidak akan belajar sampai situ karena nanti ini sudah materi lanjutan. Anda cukup belajar nanti bagaimana melakukan CPR sampai berhasil. Tingkat keberhasilan itu ada 5. Yang pertama adalah korban sampai pulih. Yang kedua adalah korban sadar ya. Korban sadar. Kemudian prosedur pelaksanaan benar. Sampai kapan RJP itu dilakukan ya. Keberhasilan itu tidak selalu korban itu selamat hidup, tapi selama prosedur yang Anda lakukan sudah betul, itu pelaksanaan RJP Anda dianggap sudah berhasil. Pelaksanaan RJP-nya walaupun korban tidak berhasil selamat. Sampai kapan RJP dilakukan? Yang pertama sampai berhasil, yang kedua sampai Anda kelelahan, yang ketiga sampai ada bantuan datang. Seperti itu. Dan keempat sampai ada tanda pasti kematian. Kelima sampai ada penolong lain yang menggantikan. Seperti itu. Oke, lanjut. Nah, RJP yang baik bukan berarti korban akan selamat. Seperti yang saya katakan tadi, monitor selama melakukan RJP. Jika dilakukan oleh 2 orang, 1 orang akan melakukan pengecekan nadi karotis. Ingat ya, nadi karotis. Jika Anda hanya sendiri, maka pengecekan nadi karotis akan Anda lakukan kembali setelah 5 siklus. Setelah 5 siklus. Kemudian kita lihat gerakan naik turun dada. Kalau gerakan naik turun dada, kemudian reaksi pupil menjadi normal, reaksi pupil mata menjadi normal. Ingat pupil, ya. Kemudian warna kulit membaik yang mungkin tadinya pucat. Biasanya pada korban-korban dengan henti napas, henti nadi, kulitnya akan pucat karena kekurangan darah. Kemudian refleks menelan dan bergerak, denyut nadi pulih, contohnya. Jadi jangan ketika korbannya sudah, Anda lanjut lagi, tunggu lihat reaksinya sambil cek nadinya. Kemungkinan itu ada nadi yang muncul. Nah, biasanya nadi muncul diikuti dengan nafas muncul. Tapi seringkali terjadi nadinya sudah muncul tapi nafasnya yang belum. Maka harus dilaksanakan prosedur lanjutan berupa rescue breathing. Jarang terjadi bersamaan. Jarang muncul bersamaan memang, tapi bisa jadi. Dan tidak mungkin ada nafas tanpa ada nadi. Nggak mungkin. Ada nadi, ada nafas. Ada nadi, tidak ada nafas. Kalau tidak ada nadi, ada nafas, itu tidak mungkin. Ya, oke, lanjut. Jadi kalau salah posisi penekanan, tadi sudah disampaikan bahwa harus menekan di tulang dada. Karena kalau salah penekanan, misalnya Anda nekannya di sebelah sini, nah itu mungkin akan menyebabkan patahan pada tulang iga. Kemudian tulang iga bisa menusuk paru-paru yang menyebabkan terjadinya hemotorak atau pneumotorak. Maksudnya udara ke paru-paru atau udara luar ke paru-paru atau perdarahan pada paru-paru, seperti itu. Kemudian, nah itu paru-paru bocor atau istilahnya pneumotorak, perdarahan dalam paru-paru atau istilahnya hemotorak, bisa menyebabkan luka robek dan memar pada paru dan robekan pada hati. Karena mungkin iga yang sebelah sini nusuk karena salah prosedur penekanan. Oke, lanjut. Nah, tidak ada pertanyaan? Betul? Ya. Kalau misalnya dalam kondisi sesak napas, korbannya sesak napas, agonal breathing istilahnya. Ya, agonal breathing. Gimana caranya mengatasi? Sadar atau tidak sadar? Soalnya dia sadar teman, kayak gitu napasnya
tepat gimana cara apa namanya? Cara misalnya dia apa? Memiliki riwayat sesak napas. Ya berarti dia sesak napas, asma. Penanganan prosedurnya penanganan asma. Makanya tetap kita izin dulu. Dia kenapa Pak? Ini asma. Ya jangan di CPR. Itu asma. Berbeda ya. Tapi kalau Anda lihat dia agonal breathing, Anda nggak tahu nih, nggak ada saksi. Anda cuma lihat dia ya gitu kan. Anda lihat ada napas, tapi Anda cek nadi, ada cek nadinya. Kemudian dia masih kesulitan bernapas. Asumsi Anda apa? Anda nggak tahu dia punya asma, nggak tahu. Apa yang Anda lakukan? Nah, itu yang saya tanyakan. Anda bisa lakukan CPR. Anda bisa lakukan CPR. Tapi sebaik-baiknya adalah ada saksi. Jadi ada saksi, kita bisa tahu, kita bisa menggali informasi korban itu dari saksi. Tapi kalau nggak ada saksi, kemudian mengalami namanya agonal breathing seperti tadi, bernapasnya tidak normal, bisa lakukan prosedur CPR. Tapi kita lihat dulu, sadar apa tidak sadar. CPR hanya dilakukan pada korban tidak sadar. Pada korban sadar kita lakukan penanganan sumbatan jalan nafas dengan cara Heimlich maneuver atau abdominal thrust tadi. Abdominal thrust itu istilah lainnya Heimlich maneuver. Oke? Bisa? Bisa. Jangan terima kasih. Prakteknya belum. Oke. Praktek langsung. Iya ini saya praktek ini. Yo, kok ditaruh di situ lagi? Ini ada orang lagi jalan. Ada orang lagi jalan kan? Atau pakai orang lain deh. Peserta. Enggak, jangan peserta. Regar. Ada orang lain. Saya pakai bukan kasus tenggelam ya. Kasus tenggelam itu begitu bawa keluar, ya langsung cek nadi, cek napas. Ini kasus orang jalan, jajan, makan. Langsung tersedak nih, tersedak kan? Nah, Anda lagi lihat. Nah, kan nggak ada saksi nih. Anda sudah pastikan dia tersedak, tapi Anda lihat dia makan jajan tuh, langsung tepuk bahunya. Pak, jangan bilang Anda tersedak ya. Anda udah lihat kok. Anda langsung bilang aja, Pak, Anda tersedak, saya tolong Pak ya. Bisa jadi dia tidak memberikan respon apa-apa, namanya orang tersedak kan, nggak ada suara sama sekali, maka anggap sudah ada izin tidak langsung. Anda langsung dari belakang korban, langsung lakukan seperti itu, masukkan kedua tangan Anda di samping, tarik ke bawah jika bisa, mungkin keras, tapi jika tidak bisa biarkan seperti itu, langsung posisi tangan Anda ambil dari ujung ulu hati atau supaya processus. Coba. Kelingking mencari pusar, kelingking lurus ke bawah, nggak perlu pas di pusar, karena kalau Anda cari-cari mana pusar gitu. Lurus saja ke bawah, ya. Ceritanya bisa terlepas, kemudian ambil dari ujung bawah ulu hati. Letakkan jari tengah Anda, sudah. Tangan yang satu dilipat seperti ini, dipasang seperti ini. Ya, percis mereplace, mengganti posisi ujung jari tadi, langsung kemari. Tahan dengan tangan yang lain, bungkukkan korban sedikit, tariknya begini. Ini pas di ujung hati, Bang. Nah, di bawahnya, nih, begini, tengah, nanti jatuhnya di perut. Nah, tarik, sampai keluar. Oke? Cukup, mual dia itu. Nah, tapi bagaimana jika dia ibu hamil atau yang kegemukan? Mau tekan di sini nggak bisa. Jadi kita taruh seperti tadi, tengah-tengah, tapi tapi bukan di replace, letakkan di bawahnya, seperti ini. Tengah-tengah. Oke. Dikunci dengan tangan yang lain, tarik ke belakang. Kalau ini tarik ke belakang. Nah, jika sampai dia keluar. Atau sampai korban menjadi tidak sadar. Oke? Misalnya dia menjadi tidak sadar, langsung letakkan, baringkan. Oke, cukup. Ganti pakai ini. Karena ingat tidak boleh melakukan
Ratio breathing itu atau CPR itu pada korban sadar. Ingat apa namanya? Agonal breathing, napas itu bisa terjadi juga pada korban sadar. Ingat cara ngecek tingkat kesadaran? AVPU, alat verbal painful unresponsive. Walaupun dia tapi setelah Anda cubit pinggangnya, Anda tepuk-tepuk, dia nggak bereaksi sama sekali. Itu namanya agonal breathing. Paham? Paham, oke. Kemudian dia menjadi tidak sadar, Anda baringkan. Berarti Anda tidak perlu ngecek respon lagi kan? Anda lihat langsung dia tidak sadar. Betul? Anda lihat langsung dia tidak sadar. Setelah itu langsung apa? Tadi pun langsung bisa, karena Anda terlihat tersedak, karena hubungi ambulan, hubungi ini orang tersedak, bisa. Tapi mungkin karena tidak Anda lagi sibuk waktu itu untuk segera melakukan penanganan sumbatan jalan nafas. Setelah itu korban jadi tidak sadar, baru menghubungi ambulan juga bisa. Ya, dia sifatnya fleksibel. Ya, Anda sudah di sebelah korban. Ya. Selalu itu apa? Ingat di penilaian dini. Kesan umum, cek respon, habis itu A, B, C. RW, buka jalan nafas dengan cara head till chin lip, nggak perlu saya rinci lagi. Kemudian periksa nafasnya bisa dilakukan bersamaan dengan Anda memeriksa nadi. Ini akan mengirit 10 detik. Ya. Lakukan dengan hitungan detik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ternyata nadinya tidak ada, nafasnya tidak ada. Apa yang Anda lakukan? Buka jalan nafas, periksa nafas. Ya. Segera posisikan, tadi ingat, ambil dari ujung sini sampai ke ulu hati atau sipuit processus. Masukkan jari tengah ke dalam, letakkan di bawahnya. Lakukan ini 30 kali tekanan, 2 kali tiupan. Silakan, Pak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Setelah itu segera beralih ke bagian kepala korban, cakup mulutnya, tiup. 1, 2, tiup. 1, 2. Kembali, lakukan ini sebanyak 5 kali. 5 siklus. Atau ketika misalnya saat pelaksanaan kemudian korban menjadi sadar, hentikan dulu. Cek nadinya. Oh, ternyata nadinya muncul. Oh, napasnya muncul. Recovery position, posisi miring stabil. Tapi jika belum, lanjutkan lagi. Jika tidak ada reaksi menelan itu, lanjutkan lagi. Menelan atau muntah itu lanjutkan lagi. Lanjut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 2. 1, 2. 1, 2. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 3. Siklus ketiga. 1, 2. 1, 2. Cek lagi, lakukan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 4. Siklus keempat. 1, 2. 1, 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 5. Siklus kelima. 1, 2. Setelah itu lakukan kembali cek nadi dan cek napas. Letakkan jari di karotis korban selama 10 detik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Misalkan nadinya yang muncul, tapi nafasnya belum muncul. Lakukan ratio breathing. Caranya adalah memberikan bantuan nafas sebanyak 12 kali per menit. Artinya Anda berikan bantuan nafas setiap 5 detik. Caranya, tiup dulu pertama. 1, 2, 3, 1, tiup.
Hitungan kelima tiup. 1, 2, 3, 2, tiup. 1, 2, 3, 3, tiup. 1, 2, 3, 4, tiup. 1, 2, 3, 5, tiup. Nah, misalkan ini terjadi muntah, gitu, maka segera miringkan korban. Tapi misalnya setelah 12 kali Anda lakukan dalam 1 menit, belum muncul reaksi, cek lagi nadi dan cek nafasnya. Nah, lakukan selama 10 detik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh, ternyata sudah muncul misalnya. Kalau ternyata belum muncul, lakukan lagi rescue breathing. Atau kalau ternyata nadinya menjadi hilang lagi, lakukan CPR lagi. Jadi kuncinya, jika ada nadi, tidak ada nafas, lakukan rescue breathing. Jika tidak ada nadi, tidak ada nafas, lakukan CPR. Jika mengalami sumbatan jalan nafas, lakukan penanganan sumbatan jalan nafas atau foreign body airway obstruction tadi. Bisa? Bisa ya? Bisa. Bingung? Kalau tidak ada nadi, lakukan CPR. Kalau tidak ada nafas, Ya. lakukan Sebaiknya segera mungkin itu ada alat bantu nafas lain, tabung oksigen. Tapi jika tidak ada, Anda harus awasi korban setiap 5 menit. Setiap 5 menit cek lagi nadinya, cek lagi nafasnya. Makanya penting sekali menghubungi ambulan lebih cepat. Karena semakin cepat Anda menghubungi bantuan, semakin cepat bantuan datang, semakin cepat tim medis terlatih yang menangani. Oke. Nah, itu apanya? Kita Cairannya. bukan, itu alkohol swab. Jadi untuk membersihkan, siapa tahu Pak Prat punya virus apa gitu ya, dibersihkan dengan alkohol. Enggak, mungkin batuk ya, mungkin lagi batuk. Oke. Saya contohkan sekali lagi dengan cepat, khusus untuk korban yang sudah tergeletak. Ya, sudah tergeletak. Beda dengan orang tenggelam, kita bawa, kita ambil, kita bawa ke pinggir, kita cek nadi, cek napas langsung kan. Tapi kalau orang tergeletak, kita mulai lagi dari awal, dari penilaian keadaan itu. Cepat, Pak, cepat. Masuk. Oke, situasi aman, penolong sudah menggunakan APD, kesan umum, trakea lurus. Kemudian, minta izin. Kenapa, Pak? Wah, nggak tahu, tiba-tiba jatuh gitu aja, Pak. Oh, saya Pratnyana dari Basarnas, bisa saya tolong, Pak? Silakan, Pak, silakan diperiksa. Oke, tidak merespon, tidak merespon, tidak merespon. Korban tidak merespon, Pak. Tolong panggil ambulan, Pak. Iya, saya hubungi ambulan, Pak. Buka jalan napas. Periksa napas, periksa nadi, 5, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. nadi tidak ada, nafas tidak ada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ingat selalu 4, 5, 6, 7, 8. lengan lurus ya. Lengan tangan lurus seperti yang dilakukan. Serapat mungkin dengan korban, lengan tangan lurus. Perhatikan wajah korban. Perhatikan wajah korban. Karena kita melihat reaksi ada muntah, menelan, atau tiba-tiba pupil matanya tiba-tiba sadar, seperti itu. Dan ingat saat meniup, tekan cuping hidung, cakup seluruh mulut. Lakukan 1 kali tiupan setiap 1-2 detik. Caranya 1, 2. Jadi jangan terlalu kuat. Nanti pecah alveoli dalam paru-parunya. 3, 1, 2. 1, 2, 3, 4, 5. Ya. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 4. Ingat, cara menghitungnya bisa seperti itu. 1, 2. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 5. Siklus kelima. 1, 2, 1, 2. Nah, cek nadinya, cek nafasnya 1, 2, dengan hitungan detik. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nadinya ternyata muncul, tapi nafasnya belum. Maka lakukan ratio breathing. 1, 2, 3, 1, tiup. 1, 2, 3, 2, tiup. Detik ya, detik. Nggak usah buru-buru. 3, Beri kesempatan paru-parunya untuk mengisi oksigen. 4, 1, 2, 3, 5. 1, 2, 3, 6. 1. Korban menunjukkan reaksi muntah. Pupil mata berangsur-angsur normal. Cek kembali nadi dan nafasnya. Oh, ternyata nafasnya muncul walaupun masih lemah mungkin. Dan nadinya juga teraba. Maka segera posisikan miring, stabil. Oke, seperti yang sudah kita pelajari di sebelumnya. Oke, bisa? Bisa, sudah 2 kali loh saya tunjukin. Sudah cepat, sudah lambat. Sekarang dibersihin sedikit. Sekarang sebelum kita melakukan CPR dan rescue breathing, kita coba dulu penanganan bagaimana sumbatan jalan nafas. Oke, silahkan. Laki-laki maju 2. Laki-laki maju 2. Pak, tekanan itu harus 30 kali ya? Ya, 30 banding 2. 30 kali tekanan, 2 kali tiupan. Memang 30 tidak boleh. Memang itu aturannya. Masukkan tangan kemari, turunkan tangannya, tarik turunkan tangannya, taruh tangan Anda yang lain di sini. Ya, boleh kiri, boleh kanan. Singkirkan dulu ini. Taruh jari telunjuk, jari tengah Anda. Orang tersedak, nggak bisa ngomong, mungkin dia, paling dia beraksi gitu aja. Kita anggap izin tidak langsung. Seperti itu. Paham ya? Paham. Sebaik-baiknya ada saksi. Kan saya bilang sebaik-baiknya ada. Tapi kalau tidak, jiwa kemanusiaan kita, maka kita pasti otomatis akan menolong. Ingat, kalau Anda tidak yakin dengan kemampuan Anda, don't do. Berapa kali saya bilang? Tapi sebagai Anda yang orang yang sudah mengikuti pelatihan potensi, harapan saya Anda bisa melakukan itu. Oke, silakan Pak. Terima kasih kesempatannya. Tadi kan untuk ya yang berat badan normal aja Pak ya. Ya, kalau korbannya lebih besar, pasti itu pertanyaannya. Yang obesitas itu gimana? Kalau laki-laki perutnya buncit. Ya, sama penanganannya seperti ibu hamil. Dan saya contohkan sekarang. Ya, silakan maju. Yang besar perut. Enggak. Coba Bapak, coba. Minta tolong. Maju. Ya, sama sekalian, sama sebelahnya. Kemudian di sini perwakilan ya. 2 orang, silakan maju Pak, yang 2 di belakang ini. Ya. Yang cewek-cewek ada dulu. Ya, silakan Pak, yang siap. Oke, yang cewek, ya cewek 2. Oke, mohon maaf Pak, Cewek-cewek ini. Enggak, ini kan ceweknya juga nggak hamil juga kan. Silakan. Oke. Nah, ya. Ceritanya ini kan masih mungkin ya. Mungkin ada yang bergemuk atau yang lagi hamil. Sama. Memang kelemahannya di sini adalah ketika korbannya jauh lebih besar. Biasanya. Tapi kalau memang Anda tidak siap untuk menolong, don't do. Ya. Oke, silakan tanah universal tersedak. Oke, masuk dari belakang, tepuk. Pak. Anda tersedak Pak. Saya tolong Pak ya. Boleh tolong Pak ya. Oke, ya masuk dari belakang seperti tadi. Nah, tarik seperti ini. Turunkan, lebarkan dulu Pak, dia lebih tinggi dari Anda. Lebarkan dulu. Dorong pakai kaki. Tendang aja kakinya dulu. Oke, turunkan tangannya, tarik. Nah, misalkan dia kegemukan. Nah, Anda kan ke sini. Lepas. Nah, misalnya Anda nggak bisa kan saking gemuknya gitu kan. Pindah ke dadanya.
Caranya adalah ini, taruh di sini, apa ya saya bilangnya, manubrium sih, tapi Anda bingung nanti saya bilang manubrium. Pokoknya di sinilah ada sela di sini. Nah, sama sini, kemudian taruh jari tengah. Kemudian yang ini dilipat seperti ini, seperti ini. Seperti ini, Pak. Seperti ini. Nah, ditaruh yang ini. Nah, ditahan. Nah, tapi ini jangan ditarik betulan ya. Nanti malah maksud saya gini, ya, ini ditaruh di sini, ini dilipat. Sakit banget kalau di sini. Sakit banget. Ya, tapi ini terpaksa dilakukan. Mau nggak mau dilakukan seperti ini karena dia tidak bisa ditekan di perut. Nah, jadi tinggal tarik seperti ini. Coba tarik sedikit. Nah, masih sakit. Nah, tapi kita bukan nyari sakitnya, tapi reaksi menekan paru-paru itu akan menyebabkan sumbatan bisa keluar. Oke. Bisa ya? Bisa. Yang lain kira-kira melihat segitu bisa ya? Ya bisa, nggak terlalu sulit sih sebenarnya caranya. Yang penting harapannya ini kalau Anda ke restoran itu biasanya dia pajang caranya. Artinya kalau suatu saat Anda melihat, Anda bisa melakukan treatment seperti itu. Ya, nggak sulit kan? Nggak sulit. Antara hentakan perut atau hentakan dada, Heimlich maneuver atau chest thrust tadi. Kita jawab ya.